Direktorat Interdiksi Narkoba Bea dan Cukai Indonesia berhasil menggagalkan pengedaran 5,6 ton narkotika berbagai jenis selama tahun 2023. Jalur masuk narkotika jaringan internasional tersebut terbagi menjadi dua pada setiap perbatasan, yakni laut dan juga udara. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tangerang, Gilbert Sam Sandro. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Gilbert. Direktorat Interdiksi Narkotika Bea dan Cukai Indonesia berhasil menggagalkan 5,6 ton narkotika berbagai jenis selama tahun 2023. Jalur masuk narkotika jaringan internasional itu terbagi menjadi dua pada setiap perbatasan negara, yakni melalui laut dan udara. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Operasi dan Pengungkapan Jaringan Narkotika, Direktorat Interdiksi Narkotika Kementerian Keuangan Prijo Andono, di mana Prijo menerangkan bandar narkotika yang menguasai pasaran Indonesia didominasi oleh negara-negara yang masuk ke dalam kategori Golden Triangle atau segitiga emas di bagian Asia Tenggara, di bagian utara Asia Tenggara. Selain dari kawasan Triangle, kartel asal Meksiko dan Peru pun mempunyai peran besar dalam menguasai pasar gelap narkotika di Indonesia. Di mana menurutnya kartel narkotika asal Meksiko dan Peru tersebut termasuk salah satu peran organisasi kejahatan di dunia. Sementara untuk pelabuhan-pelabuhan yang ada di bagian timur Pulau Sumatera dinilai menjadi titik yang paling banyak diakses oleh bandar internasional dalam memasok narkotika ke Indonesia. Sementara untuk jalur udara, Bandara Soekarno-Hatta turut serta menjadi jalur favorit para kurir untuk masukkan narkotika dan diedarkan di tanah air dari luar negeri. Menurut Prijo, kaki tangan para bandar dan kartel tersebut sulit terdeteksi hingga saat ini dalam menjalankan Pasalnya, dalam menjalankannya peran masing-masing, para sindikat tersebut cukup terorganisir antara satu sama lain dalam bekerja, dan mereka sendiri mempunyai komunitas dalam bergerak untuk mencapai setiap wilayah di tanah air. Di mana memang sebelumnya Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu jaringan internasional seberat 1,9 kg yang dibawa oleh seorang pria warga negara asing berinisial AH menuju Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo mengatakan narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Malaysia seberat 1.962 gram. Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh AH dari Malaysia dengan menaiki maskapai penerbangan AirAsia dengan kode penerbangan GZ213 pada Sabtu 9 Desember 2023 lalu sekira pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Setiba di Indonesia, gerak-gerik AH pun terlihat mencurigakan dan panik lantaran berusaha membaur dengan penumpang lainnya. Petugas yang menaruh rasa curiga pun melakukan pemeriksaan terhadap AH dan membuka barang-barang bawaannya berupa koper, tas lempang, hingga kardus berisi termos. Setelah dibongkar, akhirnya ditemukan serbuk kristal bening pada bagian dalam tabung termos yang dibawa oleh AH tersebut. Selain itu juga petugas menemukan 7 butir pil alprazolam yang disembunyikan pada kotak obat yang ada di dalam koper milik AH. Menurut Gatot, sabu dan obat terlarang tersebut dibawa AH atas suruhan pihak lainnya yang ada di Malaysia berinisial M. Barang haram tersebut rencananya akan diberikan kepada seorang penerima berinisial S setibanya di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Nantinya barang haram tersebut dinilai akan diedarkan di wilayah ibu kota DKI Jakarta untuk para pelaku pengguna narkotika dalam merayakan pesta pergantian tahun baru 2023-2024 mendatang. Demikian yang dapat sampaikan. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Gilbert Sam Sandro. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan Kepala Subdirektorat Operasi dan Pengungkapan Jaringan Narkotika, Direktorat Interdiksi Narkotika Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Priyo Andono. Serta APH, alias penegak hukum, kepolisian, BNN, itu berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika atau penyalahgunaan narkotika itu sebanyak 5 ton 600 sekian kilo gitu ya. Jadi kami sangat yakin bahkan sampai sekarang ini yang tadi barusan dirilis, peredaran gelap itu masih akan terus berlangsung gitu ya. Sehingga kami berkomitmen, tadi saya sampaikan juga ke Pak Wakapolres, kita akan melakukan siaga penuh ya. Peredaran narkoba ini kan tidak mengenal waktu, sehingga kita berkomitmen sepanjang tahun kita siap siaga. Kita ingin menunjukkan komitmen
bahwa APH diberi kewenangan ya untuk memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba di Indonesia. 5,6 ton itu seluruh Indonesia. Ada yang bandara mana atau titik-titik perbatasan mana yang jadi target paling favorit, Pak? Ya, memang ini secara Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.